Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Sofi dan juga teman-teman saya, di sini saya dan rekan saya dari grup C akan menjelaskan mengenai jawaban kami dari problem 9.1 dan 9.2 serta soal dan jawaban yang telah kami buat sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihana Dezerlinda dengan NPM akhir 215. Baik, perkenalkan nama saya Dia Wulandari dengan NPM terakhir 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisa Safira dengan NPM 240 130 10 297. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Oktartanto, NPM 2401 30 10 413. Jadi yang pertama saya akan menjawab soal P9.1. Jadi soalnya adalah Reemers memproduksi meja. Sebagian besar meja ini adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada 31 Desember 2022, meja jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Kemudian terdapat tabel yang berisi harga jual katalog 2022, yaitu item A senilai 450, kemudian item B 480, item C 900, dan item D 1050. Kemudian terdapat biaya FIFO persediaan pada tanggal 31 Desember 2022. Item A 470, item B 450, item C 830, dan item D 960. Kemudian terdapat perkiraan biaya complete and sell, yaitu item A adalah 50, item B 110, dan item C 260, kemudian item D 200. Kemudian selanjutnya terdapat harga penjualan katalog pada tahun 2023 senilai item A 500, item B 540, kemudian item C 900, dan item D 1200. Kemudian katalog 2022 ini berlaku hingga November 2022. Sedangkan harga biaya katalog 2023 ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 Desember 2022. Kemudian instruksinya adalah pada jumlah berapa masing-masing 4 item ini muncul dalam inventaris atau persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan ini melakukan pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya FIFO atau bersih untuk penilaian inventaris berdasarkan item masing-masing. Izin menjawab, jadi saya menghitung NRV atau Net Realization Value ini dari biaya harga jual 2023 katalog 2023 karena pada soal tadi bahwa katalog 2022 ini berlaku hingga November 2022, sedangkan katalog 2023 ini berlaku mulai dari 1 Desember 2022. Kemudian instruksinya tadi bahwa yang dipertanyakan adalah berapa 4 item ini muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian NRV-nya ini item A adalah 500 dari harga jual katalog 2023 dikurangi dengan estimate cost yaitu 50 menjadi 450. Kemudian item B NRV-nya adalah 540 dari katalog 2023 dikurangi dengan 110 dari estimate cost menjadi 430. Kemudian item C NRV-nya adalah 900 diambil dari biaya katalog 2023 dikurangi dengan 260 dari estimate cost to complete and sell menjadi 640. Kemudian item D yaitu NRV-nya adalah 1200 diambil dari harga jual katalog 2023 dikurangi dengan 200 yaitu diambil dari estimate cost to complete and sell. Kemudian LC NRV-nya ini diambil dari biaya rendah dari NRV atau FIFO cost per inventory. Jadi tadi kan NRV-nya item A kan 450, sedangkan FIFO cost-nya ini 470. Jadi LCNRV-nya ini diambil dari 450 NRV-nya. Kemudian yang item B ini juga ambil 430 karena FIFO cost-nya adalah 450. Kemudian item C-nya ini 640 diambil dari NFV tadi karena FIFO cost per inventory-nya ini 31 Desember 2022 830. Jadi biayanya lebih rendah dari
FIFO cost, jadi diambil dari NRV-nya. Kemudian item C ini 640 diambil dari NRV karena FIFO cost-nya ini tinggi, yaitu 830. Kemudian item D ini LCNRV-nya adalah 960 diambil dari biaya FIFO karena biaya FIFO ini lebih rendah dari NRV item D sebesar 1000, jadi diambil 960. Selanjutnya yaitu problem 9.2 di mana Garcia Home Improvement itu akan menginstal replacement siding, windows, and louvered glass door untuk rumah bagi single family. Jadi company ini dalam prosesnya itu prepare annual financial statement untuk fiscal year ended on May 31, 2022. Jadi Jim Alside yang punya Garcia ini akhirnya menggabungkan data-data mengenai inventory. Pada Mei 31, 2022, balance untuk raw materials inventory itu sekitar 408.000. Kemudian allowance to reduce inventory to NRV-nya itu kreditnya itu sebesar 27.500. Kemudian ini ada beberapa data mengenai net realizable value di bawahnya dalam bentuk tabel. Diminta untuk determine, yaitu menentukan proper balance dari allowance to reduce inventory to net realizable value ketika Mei 31, 2022. Kemudian untuk akhir tahun pada tanggal 31, 2022 Mei itu diminta untuk menentukan berapa banyak gain atau loss, jadi keuntungan atau kerugian yang akan di-record atau dijurnalkan berdasarkan dari change atau perubahan dari allowance to reduce inventory to NRV. Kemudian yang terakhir diminta untuk mengexplain atau menjelaskan mengenai rasionalisasi kegunaan dari LCNRV aturannya yang diaplikasikan pada inventories. Oke, jadi yang pertama untuk P9.2 pada instruksi A itu kita disuruh pada nomor 1 untuk mencari balance dari allowance to reduce inventory to NRV. Berarti kita disuruh cari saldo akhirnya ya. Saldo akhir dari allowance ini bisa kita hitung dengan kita mencari loss atau kerugian dari perbedaan antara biaya yang kita keluarkan untuk membeli inventory tersebut dan juga NRV, yaitu net realizable value-nya. Kita mencari LCNRV, berarti lower cost net realizable value. Cost-nya kita tahu berapa, NRV-nya ada di kolom paling kanan dari soal. Kemudian kita mencari LCNRV, jadi kita mencari yang paling kecil nilainya di antara cost dan NRV. Kemudian kita mencatatkan variance-nya di sebelah kanan. Ini ada kolom variance atau kolom selisih untuk loss atau kerugian yang kita dapatkan. Dapat sekitar 15.200, berarti balance di allowance itu nantinya adalah 15.200 sesuai dengan variance-nya. Atau bisa juga kita cari dengan total dari cost dikurangi total dari LC NRV, jadi 408 dikurangi dengan 392.800 menjadi 15.200, sama ya hasilnya. Selanjutnya pada instruksi kedua dari instruksi A kita disuruh mencari berapa harga atau berapa banyak gain yaitu keuntungan atau loss yaitu kerugian yang akan direcord dari change in allowance yaitu perubahan nilai allowance yang sebelum di adjustment dan juga setelah di adjustment. Nah, kita tahu balance sebelum adjustment itu ada pada soal pada paragraf kedua kalau nggak salah yaitu sebesar 27.500. Dan kita punya required balance atau balance akhir dari allowance ini tuh sesuai dengan yang dihitung pada soal pada instruksi nomor 1A itu kita dapat sebesar 15.200. Jadi bedanya selisih dari ini itu sebesar 12.300. Selisih ini tuh nilainya adalah 27.000 dikurangi 15.200 sebesar 12.300. Berarti balance sebelumnya itu ternyata lebih besar dibandingkan balance yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita mendapatkan yang namanya keuntungan atau gain. Karena kalau misal balance sebelumnya itu ternyata lebih kecil dan ternyata balance di allowance itu ternyata lebih besar, otomatis kita akan mendapatkan kerugian yang lebih. Jadi, kalau yang di sini kita berarti mendapatkan gain sebesar 12.300. Jadi, penggunaan LCNRV pada penilaian inventory itu untuk mengakui kerugian berupa penurunan nilai dari biaya membeli inventory atau mengetahui batas kerugian yang masih bisa ditolerir oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut itu
akan mengalami kerugian, biasanya dia akan membuat ini sebagai pencadangan. Terus habis itu LCNRV ini akan digunakan agar tidak terjadi overstatement, yaitu pernyataan nilai berlebih pada akun inventory. Intinya inventory tersebut itu enggak kelebihan nilai gitu dibandingkan nilai yang sebenarnya, karena biasanya akan terjadi penurunan nilai pada suatu periode bagi inventory, atau mungkin dia mengalami kerugian, maka itu akan dicatatkan menggunakan metode LCNRV ini agar tidak terjadi pernyataan nilai berlebih pada akun inventory begitu. Selanjutnya terdapat soal mengenai nilai persediaan menggunakan prinsip LCNRV sebagai berikut ini. PT Setia memiliki kebijakan untuk nilai persediaan menggunakan prinsip LCNRV untuk setiap item secara individu. Berikut adalah data persediaan PT Setia dan hitungan nilai persediaan yang dilaporkan oleh PT Setia di laporan keuangan dan jurnal yang diperlukan untuk mencatat perubahan nilai. Nah, di dalam soal tersebut terdapat data untuk setiap item seperti kuantitas, cost per unit, harga jual per unit, dan cost untuk menjual per unit. Lalu selanjutnya menghitung nilai persediaan yang dilaporkan dan membuat jurnal untuk mencatat perubahan nilai. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal tersebut. Pada step pertama, menghitung NRV dengan mengurangkan harga jual per unit dikurangi cost untuk menjual per unit. Pada item A, harga jual per unit $4.50 dikurangi cost untuk menjual per unit $1.60, sehingga NRV-nya $2.90. Lalu pada item B, harga jual per unit $3.40 dikurangi cost untuk menjual per unit $1, sehingga NRV-nya $2.40. Lalu pada item C, harga jual per unit $5 dikurangi cost untuk menjual per unit $1.40, sehingga NRV-nya $3.60. Lalu pada item D, harga jual per unit $3.20 dikurangi cost untuk menjual per unit $1.35, sehingga NRV-nya $1.85. Lalu pada item E, harga jual per unit $3.25 dikurangi cost untuk menjual per unit $1.40, sehingga NRV-nya $1.85. Seterusnya dikurangkan sampai item H. Lalu untuk mengetahui LCNRV dengan membandingkan cost dan NRV yang diambil, nilai yang paling rendah yang dimasukkan ke LCNRV. Pada item A, cost-nya $3.20 dan NRV-nya $2.90, sehingga LCNRV-nya $2.90. Lalu pada item B, cost-nya $2.70, lalu NRV-nya $2.40, sehingga LCNRV-nya $2.40. Lalu pada item C, cost-nya $4.50, NRV-nya $3.60, sehingga LCNRV-nya $3.60. Lalu pada item D, cost-nya $3.60, NRV-nya $1.85, sehingga LCNRV-nya $1.85. Seterusnya hingga pada item H. Di sini saya akan menjelaskan step yang kedua. Nilai cost ini didapat dari pengalihan nilai cost yang sebelumnya dikalikan dengan kuantitas dan didapat hasil seperti pada tabel berikut ini. Kemudian untuk nilai LCNRV-nya ini didapat dari step pertama tadi, yang dimana hasil LCNRV-nya dikalikan dengan kuantitas juga. Kemudian dapat kita bandingkan selisihnya antara cost dengan LCNRV ini dengan cara dikurangi, sehingga mendapatkan hasil pada tabel berikut. Untuk totalnya yaitu total cost $26.645, kemudian total LCNRV-nya $21.565. Kemudian untuk selisihnya yaitu $5.080. Nah, selanjutnya yaitu untuk jurnalnya. Di sini kami menggunakan metode CUGS atau HPP. HPP ini didapatkan dari total selisih yang sudah didapat dari step 2 yang tadi, yaitu $5.080, kemudian inventory-nya juga $5.080.